kuliah hari ini. Jadi kebetulan saya ada kelas yang lain, perpindahan panas. Dari hari Jumat akan ada ujian, jadinya diskusi tanya jawabnya agak panjang gitu. Kira sampai jam 1 lebih dikit. Terus saya harus sholat dulu sebentar, karena jam 3 saya lanjut lagi kelas sampai jam 5. Ini nggak akan keburu sholat zuhur gitu. Jadi saya mohon maaf, hari ini agak terlambat. Oke, untuk hari ini mungkin terkait materi, saya ingin melanjutkan tentang array, materi tentang array. Lalu kalau misalkan cukup, kita bisa mulai menginjak ke matriks ya, untuk perhitungan matriks. Tapi sebelumnya ini saya ingin mengumumkan beberapa hal. Pertama mengenai ujian. Jadi untuk ujian ini sudah dijadwalkan tanggal 20 berapa 25 tanggal 30 sorry tanggal 30 Oktober ya kalau tidak salah, tanggal 30 Oktober hari Sabtu. Jadi untuk TPB memang ujiannya selalu Sabtu ya ternyata. Sabtu tuh oke, jadi hari Rabu tanggal 30 ujiannya direncanakan menggunakan EduNex dengan materi sampai dengan looping saja. Jadi awalnya akan masuk array dan matrix, tapi kemudian disepakati oleh tim pengampu cuma sampai looping saja. Jadi awal dari impact of computing dan lain-lain sampai ke materi looping. Nah, tapi karena menggunakan EduNex ini ada informasi juga bahwa di hari Sabtu minggu lalu apa kapan? Ujian FIDAS tuh kalian kapan? Minggu lalu apa? Minggu depan. Minggu depan. Minggu FIDAS lalu apa? kimia. FIDAS ya. Kalau itu pakai EduNex pakai apa? Kalau kimia pakai FMIPA. Soalnya ada informasi tuh, bukan informasi sih, saya dapatnya ada kekhawatiran kalau pakai EduNex itu kalau lebih dari 1.000 orang itu belum diketahui kehandalannya, kan EduNex sistem yang baru. Sampai dengan 1.000 orang itu masih lumayan lancar gitu. Tapi rencananya kalau TPB serentak ujiannya kira-kira 4.000 orang, dikhawatirkan ada trouble. Jadi di hari Jumat tanggal 23 kemungkinan kita akan mengadakan kuis serentak pengenalan komputasi sekaligus uji coba sistem EduNex-nya. Jadi diharapkan semua mahasiswa pengenalan komputasi 1 TPB ini melaksanakan kuis. Selain kuisnya juga pengetesan si sistem EduNex-nya gitu. Jangan sampai nanti pas ujian terjadi trouble itu. Pak, saya salah. Benar, waktu itu ada kuis fisika di EduNex, terus ada nge-crash. Pada crash ya, fisika ya itu. Bukan ujian, ternyata kuis ya ternyata. Iya Pak, kuis. Jadi untuk mengantisipasi hal yang sama, kita juga mau mengadakan kuis juga di EduNex. Rencananya di hari Jumat, tanggal 23, tapi nanti akan diumumkan lebih lanjut, mungkin minggu depan ya, kuisnya. Sekalian uji coba EduNex-nya. Kalau misalkan EduNex-nya sudah diperbaharui, diperbaiki, lancar, kemungkinan kita tanggal 30 menggunakan EduNex, tapi kalau misalkan ada kendala seperti di fisika, kemungkinan kita menggunakan alternatif lain ujiannya gitu. Karena inginnya ujiannya serentak gitu. Oke, itu terkait ujian. Ada pertanyaan lagi nggak terkait ujian? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, yang kedua. Oke, silakan. Ya, silakan. Kalau nanti pas ujian itu ada bagian esainya nggak Pak, kira-kira Pak? Ujiannya rencananya akan esai. Rencananya akan esai ujiannya. Nah, kalau misalnya kita disuruh buat algoritma gitu Pak, berarti kita ketiknya di tempat yang disediakan aja langsung Pak? Nah, itu tergantung nanti di EduNex-nya apakah diketikkan di EduNex-nya langsung di kolom yang disediakan, atau nanti kalian meminta upload seperti biasa, tapi mungkin uploadnya dalam bentuk teks ya, supaya bisa lebih enak kalau untuk programming algoritma. Tapi itu belum disepakati juga, jadi ini juga sambil dicek di nanti pengujian sistem di hari Jumat. Kita kuis sebagian pengujian sistem di hari Jumat itu. Baik Pak, Oke? terima kasih Pak. Oke.
Oke. Oke, kedua, mungkin pengumuman kedua, selain ujian, nih seharusnya kita ada tugas besar, gitu. Jadi seharusnya diumumkan di minggu lalu, tapi minggu lalu kan saya tidak bisa hadir, jadi untuk tugas besarnya saya akan umumkan sekarang. Share screen. Belum mau. Aduh, Zoom-nya crash. Aduh, kenapa ini? Aduh, sorry, ini Zoom-nya crash nih, sorry. Coba saya ulangi lagi. Oke. Mohon maaf, tadi entah kenapa Zoom-nya sempat crash tadi. Oke. Saya lupa. Ini mudah-mudahan sudah bisa dilihat si layar saya. Halo? Ya, oke. Bisa. Oke, ini belum saya upload, tapi mungkin setelah kelas akan saya upload terkait tugas besar ini. Untuk tugas besar ini, jadi rencananya di kelas ini akan ada 2 tugas besar. Ini yang pertama terkait algoritma dan pemrograman. Nanti tugas besar yang kedua terkait data analisis. Ini supaya nanti bisa baca di slide-nya saja. Nah, untuk tugas ini saya meminta kalian untuk dibagi menjadi kelompok. Jadi di kelas ini ada 70 peserta kelas kalau saya perhatikan di CX. Jadi kalau kita bagi menjadi 5 orang per kelompok, seharusnya ada 14 kelompok ya nantinya. Jadi saya harapkan nanti kalian membentuk kelompok masing-masing 3-5 orang. Nah, untuk kelompoknya saya tidak akan mengatur, silakan kalian atur sendiri saja kelompoknya. Dengan siapanya yang penting ada 5 orang per kelompok dan jumlah 14 orang. Tapi mungkin misalkan saya nggak tahu ini harusnya 70 pas, tapi apakah ternyata di CX dengan di aslinya agak berbeda, misalkan ternyata kurang atau lebih dari 70 orang, mungkin jumlah peserta kelompoknya bisa disesuaikan antara 5 atau 4 atau bukan mungkin lebihnya mungkin 4 sampai 6 aja lah. Walaupun saya nggak mau ada yang lebih dari 5 orang, yang sebisa mungkin 5 atau 4 aja. Dari 5 biasanya kurang optimal. Oke, untuk kelompoknya. Yang kedua, tugasnya seperti apa? Jadi tugas kalian adalah mendeskripsikan persoalan dari beberapa topik yang disediakan di sini, ataupun kalian boleh mengajukan topik tersendiri. Jadi di sini ada 7 topik yang berbeda, ada vending machine, pintu tol otomatis, misalkan pencarian rute di Google Maps, lalu sistem microwave, ada lift, ATM, portal parkir otomatis, ataupun lainnya. Nah ini untuk pembagian kelompoknya, mungkin saya ingin diskusikan dengan kalian, apakah mau ditentukan atau kalian mau milih sendiri. Jadi kalau kalian memilih sendiri, saya bayangkan mungkin maksimal ada 1 topik yang dipegang oleh 2 kelompok gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau mengajukan tugas sendiri juga boleh. Gitu. Jadi di minggu ini mungkin saya akan minta kalian membentuk kelompoknya saja dulu, sama mau memilih
tugas yang mana. Jadi saya juga mau melihat komunikasi antara klien aja lah di kelas ini, berkoordinasi. Jadi kalian mau topik yang mana, asing kelompoknya, silahkan kalian koordinasikan juga antara kelompoknya. Jadi yang jelas maksimal satu topik ada 2 kelompok, tapi mungkin bisa kurang atau bahkan tidak ada yang memilih kalau misalkan kalian mengajukan ide sendiri terhadap sistem yang akan kita teliti ini, untuk kita perhatikan. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama, ada beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah melakukan eksplorasi terhadap sistem, aplikasi, benda apapun yang berdasarkan kelompok Anda tadi. Bisa yang tadi sudah diberikan atau yang Anda ajukan sendiri. Lalu kalau Anda masih ingat, di kuliah-kuliah minggu awal kita, mungkin di minggu ke-3 atau minggu ke-2, seingat saya, ada teknik dekomposisi. Jadi Anda diminta membuat dekomposisi dari sistem yang Anda tangani menjadi unit-unitnya. Misal contoh, kalau vending machine, misalkan di vending machine itu kira-kira unitnya ada apa saja sih? Pertama, Anda harus punya unit logik untuk penerimaan uangnya. Jadi kalau misalkan Anda masukkan uang, apakah uangnya sudah cukup atau tidak belum, dia harus punya sistemnya sendiri. Lalu kalau misalkan uangnya sudah mencukupi, dia terhubung ke sistem lain, pemilihan minuman atau makanan yang ingin kita pilih di vending machine tersebut. Jadi kita punya sistem pemilihannya, dengan itu kita mau milih yang mana, misalkan minumannya mereknya mau Coca-Cola, mau apa, sistem tersebut. Setelah sistem itu kita jalankan, dia akan menghasilkan atau output minuman. Tapi ternyata kalau misalkan uangnya lebih, harus kembalian kan. Nah, itu ada sistem lagi nggak, sistem kembaliannya seperti apa? Dekomposisi menjadi sistem-sistem kecil gitu. Sampai unit terkecil yang Anda bisa bayangkan. Itu tadi contoh saja ya. Jadi untuk kasus yang berbeda mungkin beda lagi. Kalau misalkan tadi kasusnya gate parkir otomatis, jadi yang pertama misalkan si orangnya harus menekan tombol atau mendekatkan tangannya ke sensor, lalu ada sistem yang mengeluarkan tiket. Setelah tiketnya diambil, baru pintunya terbuka, misalkan. Lalu orangnya masuk, setelah masuk ada sistem yang mendeteksi apakah orangnya atau kendaraan sudah masuk atau belum, baru dia tertutup kembali gitu. Dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu untuk bagian yang pertama dengan menggunakan teknik dekomposisi. Lalu yang kedua, Anda diminta membuat atau mensimulasikan sistem kerjanya. Jadi misalkan tadi kalau untuk vending machine, sistem untuk menerima uang, sistem untuk memilih minuman, lalu sistem untuk pengembalian uangnya, kira-kira dari sistem itu input, proses outputnya seperti apa. Kalau Anda dibuat proses itu bisa dibuat dalam flowchart atau pseudocode untuk masing-masing fungsinya. Nanti ini di tahap tugas 2 ini baru flowchart atau pseudocode-nya saja. Nanti untuk program betulan nanti di tugas yang berikutnya. Untuk user interface-nya bebas-bebas saja, jadi tidak harus persis seperti sistem aslinya. Bisa dibuat sederhana, kira-kira menggambarkan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem atau sistem antar sistemnya. Jika ternyata kalian mengajukan ide atau misalkan sistem yang dipilih dianggap terlalu besar, terlalu rumit, saat kalian pecah-pecah, ternyata wah terlalu banyak nih sistem harus dibuat, misalkan ada 10 atau 12, Anda boleh memilih beberapa sistem saja. Misalkan diperkecil, pas saya mau ngambil 3 atau 4 sistemnya saja. Gitu. Tapi untuk ini Anda harus konsultasikan dulu ya ke saya gitu. Jangan diputuskan sendiri. Jadi kelompok Anda konsultasikan, kira-kira mengalami permasalahan misalkan terlalu rumit, nanti bisa kita bicarakan, diskusikan, lalu kita perkecil skupnya. Lalu yang ketiga adalah membuat rancangan simulasi atau program dari sistem dari tugas 2 tadi. Jadi tugas pertama Anda bikin dekomposisinya, kira-kira dipetakan unit-unit atau sistem apa saja yang harus ada. Lalu kedua, kira-kira dari unit-unit tersebut dibuat flowchart sederhana atau pseudocode yang merepresentasikan kerja di sistem tersebut. Lalu di tugas 3 ini Anda membuat program betulannya. Jadi kalau misalkan tadi saya ambil contoh lagi vending machine,
Misalkan ngasih input uang, misalkan yang dihitung apanya, apakah bentuknya, apakah dari beratnya, dari situ programnya, apakah dia melihatnya dari kondisinya kondisional, if condition, apakah dia menggunakan for loop dan sebagainya, silahkan dibuat untuk merepresentasikan si sistemnya. Dan ini juga di poin kedua, program harus memanfaatkan beberapa aspek pemrograman dasar, seperti sequential, kondisional, array atau matrix, function, atau prosedur. Ini nanti baru kita bahas minggu depan ya. Jadi tidak harus semuanya, tapi setidaknya harus ada satu dari sistem ini. Dari aspek pemrograman yang sudah kita bahas. Untuk sequential kan sudah kita bahas, kondisional juga yang if, ini for, sequential for, looping menggunakan while juga sudah kita bahas, array kita bahas hari Senin dan akan kita bahas lagi, matrix juga akan kita bahas mungkin hari ini, kalau tidak kita lanjut dari Senin, dan di function prosedur sih saya pikir harusnya selesai di minggu depan. Lanjutkan. Untuk deliverable-nya, artinya kalian harus membuat apa saja. Ada 3 komponen yang harus kalian buat. Yang pertama laporannya. Yang kedua adalah source code programnya. Jadi nanti programnya dibuat terpisah dengan laporannya di file yang berbeda. Lalu yang ketiga, kalian membuat presentasi. Untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Untuk format laporannya, dibuat seperti yang ditampilkan, ditulis menggunakan aplikasi word processor, misalkan MS Word, format A4, ya ada fontnya, ada ukuran fontnya, lalu untuk font untuk programnya, dia bilang pakai Courier New, kalau misalkan menggunakan pseudocode-nya ya. Ataupun kalau misalkan kalian membuat source code-nya dalam word processor seperti MS Word, menggunakan font ini. Kalau menggunakan teks mungkin apa adanya dari teksnya saja. Jumlah halamannya bebas, tetapi dibuat seringkas dan sejelas mungkin saja. Tidak perlu dipanjang-panjangkan. Kalau memang cukup kan 10 halaman, ya sudah 10 halaman, ini nggak usah dibikin tebal-tebal gitu. Yang penting kalian bisa mendeskripsikan sistem kalian sesuai dengan tugas 1, 2, 3 dengan jelas. Source code-nya dibuat dalam dokumen yang terpisah, sebagai lampiran yang terpisah. Ini untuk isi laporannya, bisa kalian baca, kalau misalkan ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Lalu yang ketiga, bagian si presentasi dibuat dalam bentuk PPT dan direkam masing-masing kelompok maksimum 10 menit. Jadi presentasinya tidak dalam bentuk presentasi live, tapi dalam bentuk rekaman saja. Untuk rekamannya juga mungkin saya tidak minta yang terlalu canggih. Di PowerPoint itu ada fitur record, jadi kalian boleh menggunakan record juga, tidak apa-apa. Yang penting presentasinya jelas dan masing-masing anggota kelompok bisa menjelaskan sesuai dengan pembagiannya masing-masing yang dideskripsikan di bagian laporan ini. Ini presentasi tugas dilaksanakan pada minggu ke-11, artinya rekaman kalian sudah harus masuk pada minggu ke-11. Ini saya minta dalam bentuk rekaman untuk antisipasi tidak bisa dilakukan pada saat jam kuliah. Jadi kalau tidak bisa dilakukan jam kuliah, saya bisa menilai di luar jam kuliah live videonya aja. Kalau misalkan bisa, nanti kita play videonya bareng-bareng di jam kuliah. Untuk mekanisme pengumpulan laporan, mungkin seperti biasa, saya pakai MS Team saja, pakai fitur assignment di MS Team. Waktu pengerjaannya kira-kira 4 minggu mungkin, kira-kira sekarang tanggal 13, jadi 1, 2, ya 3 minggu lebih, 3,5 minggu, hampir 4 minggu, itu dikumpulkan hari Minggu 7 November 2021 jam 23.59. Ini saya mintanya dalam file zip, tapi nanti mungkin tergantung di MS Team-nya apakah dalam zip ataukah bisa dalam beberapa file, multiple files gitu. Tapi ini saya akan sediakan kemudian aja. Mungkin di minggu ini sampai dengan hari
Senin mungkin ya, saya harap mungkin setidaknya kalian sudah ada kelompok dan sudah menentukan topik-topiknya. Jadi dari hari Senin kalian ada waktu pas 3 minggu untuk mengerjakan tugas ini. Oke, itu kira-kira untuk tugasnya. Ada pertanyaan silakan. Tapi mungkin nggak akan terlalu lama ya. Saya sediakan mungkin 5 menit saja untuk tanya jawab mengenai tugas. Lalu kita lanjut ke materi hari ini. Gak ada pertanyaan? Halo? Halo? Sepertinya tidak ada, Pak. Dari saya tidak, okay. dari saya tidak ada. Oke, ya. Oke, sebentar. Boleh. Tapi mungkin sebaiknya kalau untuk pertanyaan di konversasi general aja ya, biar mungkin semua bisa tahu, jangan di DM. Biarkan saya bayangkan mungkin pertanyaan ini kan kalau mungkin ada pertanyaan yang sama, jadi biar nggak berulang. Oke, thanks Ali. Oke, kalau begitu saya coba lanjutkan materinya ya. Kita coba review lagi materi mengenai array. Ini saya pikir materinya agak berat nih di array dan matrix ini. Kemarin kita sampai mana ya? Saya nyalakan dulu slideshow-nya. Mudah-mudahan Zoom-nya nggak crash lagi. Oke, sepertinya baik-baik saja ya. Sepertinya Zoom-nya bisa menampilkan dengan sempurna, dengan baik. Oke, seingat saya kita hari Senin sampai dengan menghitung rata-rata ini ya? Iya, Pak. Array ini, menghitung rata-rata ini ya. Oke, dari hitungan rata-rata ini awalnya saya mau buatkan latihan, tapi mungkin sekali lagi jadikan contoh saja. Jadi kalau kita ingat dari array hari Senin yang lalu, kita sudah mencoba atau menampilkan contoh untuk menampilkan array, mengisi array secara manual, dan juga menampilkan si array baru dari hasil input kita. Nah, di sini kita punya aplikasi array yang lain, walaupun lagi-lagi mau saya luruskan bahwa kita di sini walaupun namanya array, tapi fitur yang digunakan sebenarnya menggunakan fitur list gitu. Jadi tidak bisa bukan menggunakan array yang sesungguhnya. Jadi kita fiturnya masih terbatas. Oke, di sini kita diminta membuat sebuah program yang berisi array dengan elemen integer berukuran 20. Ada 20 elemen, namanya T, dengan anggota T seperti di slide ini. Ini kita materi hari Senin yang lalu. Lalu kita minta satu integer lain yang diinputkan oleh user, misalkan 3. Lalu kita ingin mengalihkan nilai array T ini dengan 3 tadi. Jadi semua elemen dari T ini dikalikan dengan 3 tadi. Jadi hasilnya 4 menjadi 12, 1 menjadi 3 menjadi 9, dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan array betulan, fungsi array betulan, apakah entah Anda menggunakan modul array atau menggunakan modul numerical Python, NumPy, itu bisa langsung dikali. Gitu. Tapi karena sebetulnya kita menggunakan list yang berisi integer, maka kita tidak bisa mengalihkan secara langsung. Kita perlu membuat semacam program khusus, step yang agak lebih panjang. Gitu. Tapi tidak apa-apa, ini kan
kalian sedang mempelajari si basic dari si array-nya ini. Ini contoh 2, ini harusnya saya mau latihan tapi ini lebih mudah lah. Langsung aja ke bagian yang tolong saya dilihatkan, saya udah bikin di Jupyter saya. Ini sorry ya, lompat-lompat. Oke, ini mudah-mudahan bisa terlihat si layar Jupyter saya. Sudah terlihat? Oke. Jadi untuk latihan 1 ini kita definisikan si array kita T dengan nilai yang tadi kita miliki. Lalu kita pengen tahu nilainya, kita print T. Lalu yang kedua kita membuat array baru T new, di mana kita akan memberikan hasil akhir dari si array yang baru ini setelah dikalikan dengan si angka 3 tadi. Ini kalau Anda masih ingat, jadi kita buat array kosong, kita enumerasi untuk elemen indeks dari i-nya 0 sampai dengan 19. Jadi kalau kita run, itu akan menampilkan si seperti ini. Kita coba ulang run lagi. Ini yang array asli kita, T awal kita, T-nya belum saya aktifkan. Kalau kita aktifkan, seperti ini. Jadi kita punya 2 array. Yang pertama, lalu array untuk placeholder hasil kita nanti. Kita sudah simpan di dalam program kita. Yang kedua, di baris berikutnya, kita ingin memasukkan nilai X-nya ya. Nilai X-nya itu berapa? Bebas terserah dari inputnya, tadi contohnya 3. Lalu kita perlu memberikan harga array yang baru, di mana si T new ini kita isikan dengan harga array yang lama dikalikan dengan input dari si X-nya ini. Sorry, harusnya dikalikan X-nya. Lalu kita print nilai T-nya apakah sudah betul atau tidak. Kita misalkan run, minta X-nya mau berapa, jangan 3, dikali 5 misalkan. Saya nyalakan, maka kita mendapat array yang baru, si T new ini kita isikan melalui program ini, for I in range 0 to 19 di sini. Jadi indeksnya dari 0 dengan 19. Awalnya kan 0, dia T new-nya pada saat indeks 0 sama dengan 0, tapi kemudian kita isi atau ganti dengan nilai baru, di mana nilai baru adalah nilai dari T, elemen dari T pada indeks tersebut untuk array yang lama dikalikan dengan nilai X-nya. Maka ini akan digantikan oleh nilai yang baru. Walaupun sebetulnya ini juga tidak perlu bikin yang baru, juga bisa sih. Kita pakai T saja bisa. Artinya yang ini bakal digantikan dengan nilai yang baru. Itu buat saya dibikin kopinya aja biar lebih jelas gitu. Kalau kita run lagi, misalkan ini mulai dari awal lagi, run lagi, let's say mau berapa? Mau 3. Kita dapatkan nilai T yang baru ini. 12, 4 kali 3, 12, 3 kali 1, 3, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Oke? Gimana? Hari ini pada kenapa nih kalian? Halo? Nggak mau nanya, ini tuh masih nyambung sama yang awalnya ya, yang kotak pertama sama kotak kedua. Ini masih nyambung nih. Jadi saya buat dalam 2 line gitu. Jadi ini line yang pertama saya buat juga sebagai inputnya dia. Lalu ini line yang kedua untuk masukkan si X-nya dan menginput nilai T yang baru ke T new ini, nyambung ke belakang gitu.
Oh, berarti yang T sama T new di yang line pertama masih input ya, Pak ya? Betul, mesti Baru input. algoritmanya di yang kotak kedua. Betul. Hmm, Oke, makasih, Pak. hmm, hmm. Permisi Pak, izin bertanya. Ya silakan. Itu kenapa di T_new-nya di array barunya, di list barunya paling terakhir nggak ada ya Pak? Atau karena Gimana? 0 sampai 19 doang? Gimana? Coba, sorry. Di ini Pak, di T_new Ini kan ya, seharusnya di list aslinya itu di indeks paling terakhir 0 ya Pak. Kok di yang baru nggak ada 0? indeks paling baru. Oh, ini Indeks nggak Pak. masuk ya. Iya, indeksnya harusnya dia sampai 20 ya berarti ya. 20. Iya, ini nggak masuk ya. Kanan, kita. Oh iya benar, ini harusnya N+1 di sini. Iya. Jadi lewat. Masih kan ya yang hari Senin apa hari ya? N+1 bahwa kita kalau mengindeks itu dia si bagian belakangnya itu sampai dengan 20 tapi tidak termasuk 20-nya ya. Tahu Nadif? Iya Pak, ya ingat Pak. N-1 ya Pak. Indeks Ya, paling terakhir. N+1. Indeks paling terakhirnya tuh. Jadi kan kita mengindeks sampai 19, tapi dia berhenti di 19, tuh stopnya di 20, tapi dia exude 20-nya. Betul. Sorry, terima kasih sudah mengingatkan ya. Harusnya 20 gitu. Oh iya Pak. Makasih Pak. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya asumsikan cukup dipahami array-nya. Ini saya ingin memperlihatkan perhitungan array yang lain. Ini kalau kita ini lagi-lagi karena sebetulnya ini bukan array, ini masih list sebetulnya. Jadi datanya bisa apa saja, bisa string, bisa integer, bisa float. Nah, ini kita menggunakan Python itu enaknya itu di Python itu ada banyak modul atau library. Jadi sudah ada program terpisah yang bisa kita impor ke dalam program kita dan kita pergunakan. Dalam perhitungan numerik itu yang paling umum tuh namanya NumPy ini. Atau misalkan kalau perhitungan matematik ada math, kalau Anda bikin grafik ada matplotlib dan sebagainya gitu. Anda yang sudah cukup familiar dengan Python mungkin sudah tahu ya. Nah, dalam kasus ini saya mengimport modul NumPy di sini. Ini kalau saya import NumPy dengan nama np, lalu saya buat array seperti ini. Nah, kalau saya buat misalkan ada variabel A adalah sebuah array dengan elemen harga elemen 2, 5 dan seterusnya sampai dengan 3. Ini kalau kita cetak seperti ini ya. Jadi nilai A-nya seperti ini. Nah, enaknya menggunakan modul numerical seperti ini karena kita sudah menggunakan array betulan, sudah menggunakan vektor betulan. Jadi di sini datanya hanya bisa integer atau float saja. Jadi pada saat Anda input, misalkan nilai B, Anda tidak perlu membuat array kosong dan diisi. Ini bisa langsung dikalikan. Operasi matematika bisa langsung diberikan. Misalkan di sini kita minta masukkan B, maka C adalah array yang baru, di mana A dikalikan dengan B, maka dalam array yang baru ini semua elemen dari A akan dikalikan dengan B. Misalkan kalau kita run di sini, nilai B-nya mau berapa? Mau 4. Kita run, dia otomatis si nilai A ini dikalikan 4 ini langsung pakai operasi matematik bisa langsung diberikan kalau kita menggunakan modul import ini. Ini ilustrasi saja, nanti kalian silahkan mempelajari lebih lanjut mengenai modul NumPy ini. Sekarang kalian mengenal basicnya dulu mengenai si penggunaan array atau dari list ini. Kalau sudah lebih advance, nanti kalian bisa menggunakan si modul ini. Ini demonstrasi saja, nanti dalam ujian dan lain pun ini nggak akan ditanyakan gitu. Ini saya ingin memperlihatkan bahwa kita kalau menggunakan array betulan itu bisa langsung digunakan operasi matematiknya. Gitu. Itu kira-kira. Misalkan, oke.
Oke. Yang kedua itu ini harus share screen lagi ya. Yang kedua mungkin saya langsung di programnya aja ya. Nanti kita lihat atau tolong ini deh, kita balik ke slide ini dulu deh. Diperlihatkan dulu soalnya biar nggak bingung. Oke, tadi untuk latihan 1, contoh latihan 1, untuk yang berikutnya, kita bisa menggunakan konsep yang sudah dipelajari untuk mencari nilai terbesar atau terkecil dari elemen suatu array. Misalkan sebuah array T diketahui dengan ukuran n elemen, dan dari array T itu ada sebuah harga X yang anggota dari elemen T. Misalkan dia array-nya ada 3 angka, 1, 2, 3, kita ingin ngecek apakah angka 3 atau harga 3 itu nilai terbesar atau terkecil di anggota elemen array T ini. Contoh, misalkan di sini ada n-nya ada 10 elemen, dengan harga masing-masing elemennya ada 9, 12, 30, dan seterusnya. Di sini kita ingin membuat program yang mencari mana nilai terbesar dari si anggota elemen T ini. Atau misalkan yang kedua, jumlah anggotanya ada 8, dengan anggota sebagai berikut, maka kita ingin menyatakan nilai terbesarnya 90. Itu kasus yang pertama. Oke, untuk yang kasus ketiga, kita ingin mencari indeks pertama kemunculan nilai. Jadi kita punya kasus yang sama, punya sebuah array T dengan elemen 10, jumlah elemen 10, dan masing-masing harganya 9 sampai 14. Nah, kita beri satu harga sembarang yang merupakan anggota dari si nilai array T tersebut. Kita ingin tahu nih, dia tuh indeksnya ke berapa nih. Misalkan kalau kita beri angka X sama dengan min 1, di sini dia pertama kali muncul di indeks ketiga. Jadi kan ini 0, 1, 2, 3. Walaupun ada 2, kita hanya bisa mendapatkan di pertama kali kapan dia muncul. Atau misalkan kita berikan angka 0 untuk T nomor 2 ini, kita cek apakah X ini ada sebagai anggota si T ini. Kalau ada, dia indeks ke berapa, tapi kalau tidak ada, menyatakan bahwa X tidak ditemukan di T. Ini bisa kita buat programnya seperti ini. Ini untuk mencari nilai terbesarnya. Ini kita asumsikan pertama n-nya kita definisikan dulu. N-nya ada 10 elemen. Di sini T-nya, anggota T-nya 9, 12, 30, min 1, dan seterusnya. Gitu. Kita ingin mencari nilai maksimumnya. Nah, kita mulai berangkat dari elemen indeks ke 0. Yang pertama, kita anggap dia sebagai nilai maksimum pertama yang kita mulai. Gitu. Di sequential for di sini, untuk I pada range 1 sampai dengan N. Sampai dengan, harusnya N plus 1 ya. N plus 1. Sorry. Kita cek di sini. Apakah nilai berikutnya lebih besar daripada nilai awalannya dia. Kalau kita kan T0-nya adalah nilai maksimumnya dia yang pertama kali, kita bandingkan nilai berikutnya untuk I pada range 1 sampai dengan N plus 1, berarti pada indeks ke 1, T sama dengan 1, kita bandingkan apakah dia sudah lebih kecil atau lebih besar dari nilai maksimumnya. Jika dia nilai elemen atau indeks berikutnya lebih besar daripada nilai max sebelumnya, maka kita jadikan nilai berikutnya ini adalah nilai terbesar. Lalu kita
geser lagi pada saat indeks T2, kalau misalkan dia lebih besar pada nilai sebelumnya, kita jadikan nilai maksimum ini. Lalu berjalan di sini ke indeks nomor 3, ternyata di indeks nomor 3 kan tidak lebih besar pada sebelumnya, maka nilai maksimumnya tidak berubah. Begitu terus sampai kita mengecek elemen terakhir, nanti pada saat elemen terakhir, dia akan menunjukkan nilai maksimum terakhir yang kita miliki. Gitu. Jadi kita catat, kita running di sini. Oh, indeksnya error ya. Oh iya, indeksnya PN bank mulai dari 1. Nilai terbesarnya 30 di sini. Kalau ingin mencari minimum bisa juga. Jadi kita nilai minimumnya sama dengan nilai awalan kita ganti ini jadi minimum. If-nya kita putar nih. Kalau misalkan nilai berikutnya lebih kecil daripada nilai minimum sebelumnya, berarti kita jadikan nilai minimum yang baru. Begitu terus sampai dapat nilai minimum itu menjadi minimum min ini kita ganti menjadi min menjadi min. Kalau kita run, salah nilai besar nilai terkecil nilai terkecilnya min 1, betul nggak ya? Iya, nilai kecilnya min 1 ya, betul ya. Nah, untuk selanjutnya, saya pikir ini sudah cukup jelas ya. Bisa berangkat ke soal nomor selanjutnya, contoh berikutnya, mencari si array yang ini, dia mencari indeks berapa. Punya nilai yang sama, elemennya 10, ini dengan isi harga elemen masing-masing elemen. Kita mau berikan input berapa nilai yang ingin kita cari. Nah, di sini pencarian dimulai dari elemen kedua. Jadi sebetulnya elemen indeks nomor 1 sebetulnya, indeks nomor 1. Elemen kedua, tapi dia indeksnya indeks 1. Elemen pertamanya kan indeksnya 0 di sini. Awalnya indeks 0, lalu kita sebut found. Found itu kalau ketemu awalnya masih false nih. Pada saat nilai X-nya sama dengan nilai si indeksnya, misalkan pada saat I lebih kecil daripada N, dia bakal berjalan terus, dan found-nya itu sama dengan false, maka dia akan meminta atau menguji si indeks ini dengan si nilai X-nya, sampai dia ketemu dengan nilai true-nya. Kalau dia belum ketemu masih false, ini kan berarti dia harus jalan nih, else. Berikutnya adalah I-nya berjalan nih. Kita maju ke sequence berikutnya, ke elemen berikutnya. Maka I di sini kita maju, jadinya I berikutnya, cek lagi apakah I berikutnya ini harganya misalkan min 9 sudah sama belum dengan nilai min 7 sudah sama dengan nilai X-nya. Kalau belum, dia bakal terus looping sampai ketemu nilai elemen T ini yang harga sama dengan X. Nah, setelah itu kita ingin cetak hasilnya ya. Cetaknya pakai if lagi. Seandainya found-nya true, kita cetak sudah ditemukan harga X ditemukan di indeks keberapa, tapi jika tidak, harga X tidak ditemukan. Misalkan di sini 4, min 9, 7, 7, dan sebagainya. Kita run. Coba kita run. Ingin yang kita cari berapa? Misalkan minus 5. Minus 5. Kita run. Ditemukan di indeks kelima. Nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Kalau kita coba run lagi dengan angka sembarang, misalkan 12, dia harusnya tidak ada ya. 12 tidak ditemukan. Oke, itu kira-kira contoh aplikasi atau penggunaan array dikaitkan dengan konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Walaupun dalam praktiknya biasanya array digunakan untuk perhitungan matematis vektor ya. Oke, ini untuk bagian ini Anda masih ada pertanyaan nggak? Mau nanya Pak,
Yuk silakan. Kalau dalamnya array-nya itu tuh kita bisa input sendiri nggak? Atau harus kayak langsung kita definisikan sendiri gitu? Oh, maksudnya apakah di variabelnya di awal kayak gini? Ya kan kalau itu kan sudah ditentukan, Pak. Kalau misalnya nanti kita masukin angkanya dari kalau setelah di run gitu bisa? Boleh. Itu kalau nggak salah di beberapa contoh di hari Senin yang lalu. Di hari Senin lalu saya memperlihatkan beberapa contoh kalau kita input array-nya secara manual. Jadi kita bikin array kosong dulu sama seperti, jadinya nanti sama seperti ini nih, mungkin sama seperti yang di awal ini, tapi ini nggak ada nih, ininya nggak ada, kita katakan. Jadi kita bikin array kosong dulu, misalkan 0 atau 1 atau berapa, baru nanti kita X inputnya sesuai dengan misalkan dengan si jumlah elemen dari array-nya kita masukkan berapa, nanti kita replace append si input yang kita mau kita berikan ke si array baru tersebut lamanya. Ini ada kok di slide sebelumnya, silakan Hansel cek ya di slide sebelumnya. Oke, Pak. Siap, makasih, Pak. Yuk. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Ini silakan. yang untuk nilai terkecil Pak, yang di min sebenarnya kan T0 tuh 0-nya maksudnya apa Pak? Yang ini? Yang di yang ke-18 Pak, ya. Nah ini, nah kita kan harus mulai dari, kita untuk menentukan nilai terkecil dari suatu elemen, kita harus start dari satu kondisi kan ya? Iya Pak. Kita startnya dari elemen pertama, ini elemen pertama ini. Jadi kita set elemen pertama kita, T indeks 0 itu sebagai nilai minimum kita nih. Boleh minimum, boleh maksimum, tergantung nanti kondisinya. Lalu kita transfer, kita jalan dari indeks kedua, indeks nomor 2, artinya elemen T1 ya. Berarti dia kan karena mulai dari 0, maka yang kedua tuh indeksnya 1. Jadi nilai I-nya di sini mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, kita bandingkan. Kita sudah punya nilai minimumnya. Nilai minimum yang pertama ini adalah nilai di sini. Ya, 9. Awalnya kita bandingkan dengan nilai sebelahnya nih. T pada T1. Kita cek gedean mana nih. Kalau misalkan nilai selanjutnya lebih kecil pada nilai minimum sebelumnya, kita ambil nilai elemen TI ini atau T1 ini pada kondisi ini sebagai nilai minimum yang baru. Kita simpan. Oke, setelah kita simpan, dia jalan lagi kan ke T2 ini berarti ya. T siku 2, indeks kedua. Kita cek lagi. Si nilai ini 30 sama 12, gedean mana nih? 12 masih lebih kecil, berarti tidak ada perubahan. Tetap nilainya, kan if-nya kan kalau misalkan lebih kecil berubah, jadi nilai min-nya nggak berubah nih, tetap pakai nilai 12. Kita cek lagi ke indeks berikutnya jalan, loop for-nya jalan, pada saat T berapa nih? 0, 1, 2, T3, harganya 1. Nilai minimum sebelumnya 12 sama min 1 dibandingin, lebih kecil mana nih? Ternyata min 1 lebih kecil, berubah lagi jadi min 1 gitu. Begitu terus sampai dia bandingkan dengan nilai sebelumnya sampai habis di sini gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Masih ada pertanyaan? Cukup jelas, cukup tidak jelas? Cukup jelas Pak. Oke. Yang lain gimana nih? Pada diam-diam aja. Mengerti, Pak. Oke, mengerti. Mudah-mudahan mengerti betulan ya. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi mengenai array, materi mengenai array sudah selesai. Jadi kita sudah membahas konsep awal dari array, terutama yang pentingnya adalah konsep pengindeksannya dia ya dalam array itu. Mendefinisikan array, lalu mencari indeksnya dia, lalu dihubungkan dengan konsep kita sebelumnya terkait kondisi
conditional if, lalu sequential for, dan while looping, kita bisa bermain dalam tanda kutip dengan array tadi mencari nilai tertinggi, nilai terendah, mencari indeks, mencari rata-rata, dan sebagainya. Nah, salah satu aplikasi dari array, artinya array yang lebih kompleks, itu adalah matriks. Jadi sebetulnya matriks adalah array 2 dimensi. Sorry, sebentar. Mohon maaf, ada sedikit interupsi. Oke. Jadi kita akan bergerak ke bagian yang lebih dalam. Sebetulnya array 2 dimensi. Jadi kita tadi hanya membahas array 1 dimensi. Misalkan satu array yang terdiri dari satu baris saja. Nah, kalau kita buat array yang memiliki beberapa baris, itu dia akan membentuk matriks ya sebetulnya. Kalau kita gunakan materinya, coba saya menunjukkan. Jadi kalau kita cek, sebetulnya matriks itu adalah bentuk array 2 dimensi, walaupun nanti Anda bisa dalam perhitungan yang lebih kompleks menemukan array atau matriks 3 dimensi juga gitu. Jadi dalam kasus ini kita menggunakan yang normal-normal aja dulu lah, yang 2 dimensi dulu. Oke, kalau saya mulai definisi, apa itu matriks itu? Matriks adalah sekumpulan informasi yang setiap individu elemennya terdefinisi berdasarkan 2 buah indeks, diaplikasikan baris dan kolom. Kalau tadi array hanya indeks, kolomnya saja ya, barisnya 1. Sekarang kita ada kolom dan baris. Setiap elemen matriks dapat diakses dengan secara langsung jika kedua indeks diketahui. Jadi nanti pada saat matriks, indeksnya ada 2 nih. Kita harus memberikan indeks untuk kolom keberapa dan baris keberapa. Lalu di sini setiap elemen matriks punya tipe data yang homogen. Jadi kalau misalkan dia integer atau float, dia semuanya integer atau float dalam satu matriks tersebut. Lalu indeks baris dan kolom harus bertipe mempunyai keterurutan. Misalkan yang terjadi sudah jelas ya, untuk penunjuk indeksnya, indeks baris dan kolomnya tentunya harus bilangan bulat, integer gitu. Dan mungkin dia baris ke 1,5, 2,5 ya. Pilihannya kalau nggak baris 1, setelah baris 1 ya baris 2, setelah kolom 1 ya kolom 2 gitu. Nah, di sini yang harus diingat adalah matriks adalah struktur data dengan memori internal. Struktur ini praktis untuk dipakai tapi sangat memori intens gitu. Jadi untuk matriks integer 100 kali 100 itu akan memakan 10.000 kali tempat penyimpanan di integer. Jadi masing-masing elemennya kan dikasih integer tuh. Jadi kita harus menyiapkan memori, komputer harus menyiapkan memori sejumlah jumlah elemennya gitu. Dalam kasus basic seperti ini, walaupun nanti kalau Anda menggunakan modul yang lebih kompleks seperti numerical Python, itu bisa diakalin gitu. Jadi ada bisa membentuk matriks kosong, lah tanda kutip kosong gitu. Tapi itu lebih kompleks lah. Itu Anda bisa pelajari lagi-lagi di luar beyond scope dari kelas ini. Kelas ini kan Anda diperkenalkan basic-basicnya. Nah, contohnya di sini kita punya sebuah matriks dengan ukuran 5 kali 5. Berarti kita punya baris 5 baris dan 5 kolom di sini. Di sini jadi kalau kita buat dalam bentuk barisnya, di sini ini barisnya dan ini kolomnya. Nah, kita kasih elemennya, maka ini adalah elemen 1,1 misalkan, atau ini elemen
1,2, 1,3, 1,4. Artinya dia di baris ke-1 dan di kolom ke-1. Lalu misalkan di sini 2,7, ini dia baris ke-4 dan kolom ke-3. Tapi lagi-lagi nanti dalam perindeksan Python kita mulai dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi mungkin ini 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini indeks 00, ini 01, 03, 04, 05. Lalu di sini berarti dia 01, 10, 10, 20, 30, dan 40 dan seterusnya gitu. Gimana? Kebayang maksudnya? Cukup jelas? Oke. Kalau misalkan ada kebingungan atau pertanyaan, silakan di-interrupt aja. Pak, Yuk, izin bertanya, Pak, tadi bertipe real itu artinya string bisa ya, Pak? Enggak, real ini apa? Real number maksudnya. Oh, real number. Real number maksudnya. Oh, oke, Pak. Kasih. Nah, di sini contoh 2, ini matriks dengan elemen bernilai 0 atau 1 itu matriks identitas ya, ini tuh. Kalau Anda masih ingat, coba lihat. Di sini yang ada isinya tuh hanya di indeks yang pada saat I sama dengan J. Jadi I itu indeks untuk baris, J itu indeks untuk kolom gitu nanti. Jadi dia hanya punya nilai pada saat di indeks I dan J-nya sama. Di 11 atau 00, ini 2,2, 3,3, indeks 3,3, 4,4, sisanya nggak ada harganya, 0. Gitu. Ini tipenya integer ya, karena dia nilainya 1 bilangan bulat, atau 0, ini nggak ada harganya. Gitu. Nah, contohnya untuk apa? Biasanya dalam matematika, operasi matriks itu digunakan dalam aljabar linear ya, bisa penjumlahan, perkalian, menentukan determinan, untuk inverse matrix, transpose, dan lain-lain. Semua perhitungan kan menjadi primitif, harus diprogram, dia bilang di sini. Jadi kita harus memprogram si perhitungan matematis di sini. Ini karena perhitungan matriks itu salah satu perhitungan yang cukup kompleks dalam analisis numerik. Nanti kalau misalkan kalian, apalagi kalau misalkan kalian masuk jurusannya apa, ke teknik dirgantara, itu kemungkinan kalau kalian merancang sayap itu, misalkan sistem truk rangka pesawat, sayap itu bisa ketemu matriksnya tuh 10.000 kali 10.000 tuh. Dibayangin kalau kalian nggak pakai komputer tuh hitung matriks 10.000 kali 10.000. Nah, di sini untuk persamaan linear dan operational search, dan di sini juga digunakan untuk persoalan algoritmik untuk menyimpan informasi yang sekiranya ditentukan oleh 2 dimensi. Itu bisa menyimpan informasi dalam bentuk tabel seperti tadi. Misalkan kalian punya data dalam bentuk tabel, ditampil di kolom, di bagian barisnya misalkan tanggal, di bagian kolomnya adalah bulan, itu bisa menyimpan informasi. Contohnya pada sel spreadsheet ruang bertingkat, atau misalkan data harian temperatur, misalkan data COVID, misalkan di bagian barisnya tuh ada kecamatan atau kelurahannya, di bagian kolomnya itu misalkan hari atau bulan, seperti itu. Nah, untuk implementasi matriks di Python sendiri, memori matriks diimplementasikan sebagai array 2 dimensi, dia sebutnya, tidak sudah sampaikan. Dan elemen matriks ini diakses harus menspesifikasi baris dan kolomnya. Nggak bisa kita mengidentifikasi barisnya saja, harus dua-duanya. Dan elemen matriks itu harus memiliki tipe data yang sama. Jadi kalau misalkan tadi yang awalnya bilangan real mungkin jadinya float semua, atau misalkan tadi yang matriks identitas cukup pakai tipe data integer. Nah, gimana cara mendeklarasikan matriks?
secara sederhana ini bisa kita deklarasikan secara langsung sama seperti array tadi. Jadi ini untuk nama variabelnya misalkan M atau matriks, kita kurung sikunya 2 kali jadinya nih. Jadi ini kurung siku pembuka, lalu ada kurung siku lagi di dalamnya ini elemen matriksnya, ini elemen kolom pertama atau baris pertama dengan harga masing-masing kolom, lalu di koma, lalu kita bikin array baru ini untuk baris kedua dan seterusnya. Baru kita tutup pakai si kurung siku lagi di belakang sini, harusnya kurung siku lagi, sorry. Jadi nanti tipe elemennya bergantung pada yang kita berikan, apakah di integer atau dengan float, dan si jumlah elemennya juga tergantung dengan si elemen yang kita berikan di sini. Tapi lagi-lagi harus sama semua ya. Misalkan di baris pertama itu kolomnya ada 5, maka di baris berikutnya jumlah kolomnya juga harus 5, nggak bisa. Nanti harganya cuma 4, ini nggak error. Gitu. Nggak bisa didefinisikan si matriksnya. Kalau kita pengen matriks 3 kali 5, maka di tiap barisnya harus ada 5 kolom. Untuk pendeklarasiannya. Contohnya seperti ini, matriks satuan, yang namanya M-mat satuan, misalkan di sini, kita definisikan si barisnya ada 3 baris dan 7 kolom. Jadi ini baris yang pertama, kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 indeks, walaupun juga elemennya ada 7. Lalu ini baris yang kedua, indeksnya 1, dan baris ketiga indeksnya 2. Ingat ya, indeksnya tetap dari 0. Jadi walaupun dua dimensi, tetap indeksnya mulai dari 0 untuk baris, ke bawah di 0, 1, 2, untuk kolom 0, 1, 2, dan seterusnya. Atau kalian bisa menggunakan deklarasi lain dengan menginput nilai variabel default, misalkan membuat matriks kosong dengan nilai membuat matriks dengan nilai awal 0 semua, gitu. Baru nanti kita input secara manual si isian matriksnya. Sama seperti membuat array, kasih default value-nya misalkan nilainya 0. Yang pertama dideklarasikan itu adalah si kolomnya nih. Kita bikin kolomnya mau berapa. Nah, itu setelah beres membuat satu kolom, maka dia akan bergerak ke baris berikutnya. Baris pertama selesai, maka dia akan berlanjut ke baris kedua, ulangi lagi dari awal, membuat kolom baru. Baris kedua selesai, baris ketiga membuat kolom baru. Jadi yang dideklarasikan pertama itu si kolomnya dulu. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Mungkin lebih enak nanti pakai contoh aja ya, nanti mungkin lebih jelas gitu. Nah, ini contohnya, misalkan kita buat sebuah matriks ukuran 3 kali 4. Barisnya 3, kolomnya 4. Dengan isinya 0 semua. Jadi untuk harga, kita berikan harga 0, untuk J itu indeks kolomnya pada range 4. Jadi kita bakal indeks dia dari 0, 1, 2, 3, di baris pertama itu nilai 0 semua. Setelah terisi baris pertama, maka dia akan bergerak ke baris kedua, mengisi nilai 0 tersebut sampai dengan semua baris terisi di sini. Nah, ini udah ada betulan nih contohnya. Ini misalkan kita punya matriks seperti ini, elemennya baris pertama 1, baris ke 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 25 di sini. Kalau kita print matriks M1 dengan elemen 4,0 akan tercetak 40 akan tercetak 21. Berarti dia merefer atau merujuk pada baris keempat di kolom ke-0. Nilainya 21. Nah, kalau misalkan kita ingin mengalihkan elemen dari matriksnya di sini X, misalkan kita mengalihkan elemen 0,0, berarti di baris ke-0, kolom ke-0 dikalikan dengan elemen indeks 3, indeks ketiga,
baris ketiga, ini 19. 1 kali 19 harusnya 19 ya. Lalu di sini misalkan kalau kita cari, kita input di indeks 11 baris 1 dan kolom 1, baris 1 kolom 1 itu dia nilainya, harusnya 7 ya, bukan 8. Baris 1 kolom 1 ini 7. Tapi kalau kita nyatakan 0,5 di baris ke-0, kolom kelima ini nggak ada nih, kolom kelima nggak ada, maka tidak terdefinisi. Jadi error dia sistemnya. Jadi ini pengindeksannya prinsipnya sama dengan array tadi, bedanya ada dua dimensi. Kalau array tadi kan hanya kolom saja, sekarang ada baris juga. Dan yang indeks pertama itu si barisnya ini. Nah, untuk pemrosesan matriks ini menggunakan prinsip yang sama dengan array tadi. Kita perlu mengisi atau menginput matriksnya, lalu kita proses, lalu kita letakkan outputnya seperti apa. Prosesnya bisa tergantung dari kegiatan yang kita perlukan, penjumlahan, pengurangan, transfer, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini untuk flowchart-nya. Kira-kira mungkin nanti Anda bisa cek lebih detail lagi ya. Intinya kita mulai dari indeks baris pertama di looping. Jika dia oke, true, maka dia akan berjalan di pengindeks kolomnya. Dia berjalan terus. Jika sudah oke, dia akan berjalan ke pengindeks kolomnya sampai kolomnya habis semua. Setelah kolomnya selesai, maka dia akan jalan ke pengindeks baris selanjutnya. Mulai lagi di sini, kita isi lagi elemen tiap kolomnya. Setelah tiap kolomnya selesai, dia akan berjalan ke baris berikutnya, begitu seterusnya sampai semua baris dan kolom terisi. Nah, operasi apa saja yang bisa dijalankan dalam matriks ini yang paling umum gitu. Pertama, mendeklarasikan dan mendefinisikan isi matriks. Tentu saja kita bikin dulu matriksnya, isinya apa, elemen-elemen yang kita isi. Lalu kedua, kita menuliskan isi matriksnya ke layar. Jadi kita sudah deklarasikan, lalu kita isi harga-harganya, kita pengen cek apakah sudah sesuai atau belum. Lalu selanjutnya ada operasi matriks. Biasanya menghitung total semua elemen, jadi semua anggota elemen yang kita jumlahkan, atau mengalihkan semua isi matriks dengan sebuah konstanta, perkalian dot ya, perkalian dot dengan konstanta, atau transpose D matriknya, yang kolom dirubah jadi baris, baris dirubah jadi kolom, transpose-nya. Yang lainnya operasi dua matriks ya, menambahkan dua matriks, jadi masing-masing elemen ditambahkan sesuai dengan elemen yang berkesesuaian, atau mengalihkan dua matriks perkalian matriks, gimana nanti. Biasanya kita temukan dalam aplikasi matematis. Nah, ini contoh untuk pengisian matriks seperti di array tadi. Kita buat program untuk mendeklarasikan sebuah matriks di sini. Di sini matriksnya kita buat 5 kolom, lalu kita isi dulu dengan nilai 0. Lalu kita isikan di bagian di barisnya itu, di transfer di barisnya, lalu berjalan tiap masing-masing kolomnya, lalu kita nyatakan si elemennya sama dengan perkalian antara si pengindeks baris dan pengindeks kolomnya gini. Lalu yang kedua, kita menampilkan si matriksnya ke dalam layar. Coba saya lihatkan di Jupyter, saya sudah buat juga.
Nah, ini tadi program yang tadi di dalam slide. Kita punya sebuah matriks dengan size atau ukuran 5x5, 5 baris 5 kolom, di mana si isi matriksnya kita beri harga dia sesuai dengan perkalian dari elemen dari indeks elemen tersebut. Jadi kalau kita run di sini langsung keluar seperti ini ya. Ini kita punya baris 5x5, di mana di di elemen tersebut dia harganya perkalian dari indeksnya. Ini kan 0,0 ya, perkalian dengan indeks baris ke 0 dengan kolom ke 0 nilainya 0. Lalu berjalan di sini dia baris ke 0 dengan indeks kolom 1 tetap 0 harganya. Lalu di sini juga masih baris ke 0. Lalu indeks kolom kedua tetap 0. Seterusnya sampai dengan habis. Lalu di baris kedua di sini baris kedua dia indeks barisnya 1 tapi kolomnya 0, maka hasilnya 0. Lalu pindah ke sini, kita beri harga I kali J-nya, di sini I-nya 1, baris 1, kolom ke 1, maka nilainya 1. Di sini baris kedua, baris ke indeks baris kedua tuh masih 1 harganya, indeksnya 1 dikalikan indeks kolom 2, jadikan 1 kali 2 jadi 2. Ini juga indeks barisnya masih 1 dikali kolom 3, sama dengan 3 dan seterusnya. Di sini, ini baris ketiga, jadi 0, baris ketiga tapi indeks kedua, 0, 1, 2. Di sini dia 2, barisnya indeksnya 2, dikalikan kolomnya indeksnya 0. Jadi 2 kali 0, 0. Lalu barisnya indeksnya 2, dikalikan kolomnya 1, jadi 2. Di sini baris indeksnya 2, kolomnya 2 kali 2, dan seterusnya sampai dengan 8, dan seterusnya. Ini terakhir, berarti ini dia baris berapa? Indeks keempat dikalikan dengan indeks kolom keempat, jadi 16 ya. Bisa dipahami? Atau mulai bingung? Oke, kalau gitu saya lanjutkan saja. Ini untuk mengisi dan menuliskan matriks, ini Anda bisa cek untuk si flowchart-nya, silahkan diresapi lagi. Ini memang harus direnungkan nih. Bisa dilihat sekali. Ini harus sambil Anda renungkan, sambil Anda bayangkan. Kalau perlu Anda bikin kotretan, sediakan kotretan aja di kertas, dibikin kotretannya di langkah berapa, kemudian berapa, supaya nggak bingung gitu nafasnya. Ini isi tulis matriks, ini udah tadi. Ini sebetulnya sudah langsung latihan, tapi kita coba bahas bareng-bareng lagi ya. Nanti setelah ini saya akan mintakan sebagai tugas juga. Di sini untuk membaca dan menuliskan matriks. Nah, ini kita ingin mendeklarasikan matriks dengan nilai yang kita inputkan dengan masukan dari user. Gitu. Kita deklarasikan matriksnya, lalu inisialisasi ukuran baris dan kolom dari masukan user, membaca isi matriks dari user, menampilkan matriks ke user. Ini programnya seperti ini. Nanti Anda bisa lihat tanpa dan coba Anda run juga. Ini tinggal Anda copy aja, nanti Anda run di ID Anda masing-masing. Di selain langsung kita lihat tunjukin aja dulu deh. Ini sorry ya, ini lompat-lompat terus antara si Jupyter dengan slide-nya. Ini untuk memberikan matriks di mana kita memasukkan input secara manual di matriks ini. Ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi Anda bisa pelajari, kalau ada pertanyaan ini silahkan ditanyakan saja. Kita run, kita mulai dari elemen 0 ke 0. Misalkan jangan terlalu besar ya.
3 kali 3 aja biar nggak banyak isinya. Oh, copy aja. Nah, mungkin baru aja elemen ke 0, misalkan ini 1, 2, 5, 4, 6, 7, lagi, 7 lagi, 2. Ini kita punya matriks 3 kali 3 dengan baris pertama atau baris ke-0, nilainya 1, 2, dan 5, lalu di baris kedua atau indeks 1 ini kita berikan 1,0 nilainya 4, 1,1 nilainya 6, di indeks 1,2 nilainya 7. Lalu di baris terakhir, di indeks 2,0 dia nilainya 4, indeks 2,17, indeks 2,2, 2 ya. Ini si matriks kita. Jadi kita bisa membuat matriks, apakah entah didefinisikan dari awal, kita buat dengan suatu hubungan tertentu dalam hal ini I, J, atau langsung aja tadi misalkan dibikin secara manual, kita input satu-satu didefinisikan langsung, atau kita masukannya secara terpisah dari input dari usernya di sini. Oke, untuk si baca tulis matriks. Nah, contoh berikutnya itu aplikasi dari matriks itu menjumlahkan elemen dari si matriksnya. Kita ingin menjumlahkan seluruh elemen atau harga-harga yang ada di dalam matriksnya dan menampilkannya ke layar. Ya, itu agak lebih sederhana sebetulnya. Jadi yang pertamanya deklarasi matriksnya bebas, bisa menggunakan yang pertama atau yang kedua tadi sudah saya contohkan. Lalu kita buat algoritma untuk mencari penjumlahannya aja. Di sini kita cari aja kita looping sesuai dengan barisnya, kita jalan di baris pertama, lalu kita indeks atau sequence jalan di kolomnya, di mana si sum-nya ini di awalnya 0, lalu kita tambahkan dengan elemen pada indeksnya tersebut. Misalkan pada saat I-nya 0, kita jalan pada saat baris ke 0, kita mulai dari J0 sampai dengan sejumlah kolomnya. Jadi kita bakal menjumlahkan dari M0 dan M1, selesai, lalu jalan masih di baris yang sama, lalu pada J berikutnya, jumlahkan elemen selanjutnya, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Maka sum-nya adalah penjumlahan dari seluruh elemennya, kita cetak saja. Oke, untuk latihan mungkin saya berikan dalam PR aja nanti lah untuk latihannya. Oke, dari matriks ini gimana? Ada pertanyaan? Terlalu cepat? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang deklarasi, saya boleh lihat slide berikut nggak Pak? Yang ini Pak, itu. Ini. Yang ini. Kan N baris sama dengan 5, terus N kolom sama dengan 5 kan Pak. Nah itu di bawahnya kan di deklarasi M sama dengan, ini kan saya semacam matriksnya 0 for J in range of N col, terus ini kenapa setelah itu for I in range N baris Pak? Iya, di sini kan kita J ini dia untuk mendefinisikan atau mengindeks si kolomnya, lalu si I ini untuk mengindeks si barisnya. Jadi yang pertama kita isi itu si kolomnya dulu.
Jadi ini itu nestingnya tuh nesting apa ya? Jadi dia itu Di si 0 juga kan Pak kayak list. di sini 2 betul. Jadi sebetulnya kan dia berjalan itu kan dari barisnya dulu nih, dari baris ke 0 sampai dengan baris ke 5 nih misalkan dia. Nah, tapi untuk mengisi baris itu kita definisikan atau beri perintah sebelumnya ini untuk mengisi kolom-kolomnya ini. Setelah kolom-kolomnya ini selesai, maka dia akan selesai di baris yang pertama, lalu dia akan berjalan ke baris kedua, lalu melakukan si perintah di kolom-kolom ini. Jadi dia ngisi kolom dulu, satu kolom penuh, satu baris pertama diisi kolomnya. Setelah penuh dia jalan ke baris kedua, isi kolomnya penuh, baris selanjutnya kolomnya gitu. Oh ya, paham Pak. Kasih Pak. Ini ya agak abstrak sih memang. Jadi saran saya memang dalam memahami matriks dan array ini dibikin kotak-kotakan sangat membantu. Oke? Ada pertanyaan lain? Oh. Atau ini masih mencerna? Ini emang agak ini harus sambil diulik nih emang bagian yang ini tuh. Ya kalau dibayangin aja. Kalau dibayangin doang nih, kalau dibayangin doang yang agak sulit nih gitu. Jadi saya sarankan ini dibaca lagi, nanti bagian ini dibaca lagi, lalu kalian otak-atik si ini apa sudah dibikin dan ditelah di situ. Coba di dekonstruk atau dibongkar di situ baru bisa paham. Kalau cuma gini doang nih sulit. Kecuali kalian sudah punya basic untuk programming numerik. Pak mau bertanya Pak. Untuk tadi Pak masih di slide yang sama seperti pertanyaan Nadif. Nah ya ini Pak. Ini yang buat n baris 5 sama n kolom 5 terus m bla 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 gitu Pak. Itu emang ketentuannya kayak gitu ya Pak. Maksudnya yang di m sama dengan 0 for j in range gitu. Itu selalu kayak gitu Pak. Selalu kayak 0 gitu. Bukan Pak. Yang di deklarasi Pak. Di deklarasi. Nah ya. Ya itu selalu kayak gitu Pak artinya. Ini tuh ini tuh sebetulnya kita mendeklarasikan ini apa awalnya kita punya matriks yang harganya 0 sebetulnya gitu. Artinya kayak template gitu dong Pak. Kayak kalau kayak kita template-nya. Ini kita bikin 00 dulu, matriksnya isinya 000 semua. Baru di sini kita kasih input. Dalam kasus ini kita pengen inputnya manual kan ya di sini. Input elemen keberapa gitu. Sebetulnya bisa aja sih nanti kamu kalau bikin kalau dibikin manual tuh pakai yang pertama tadi nih. Kalau dibikin manual kita pengen kasih dari awal langsung bikin kayak gini aja nih. Kita bikin baris pertama, lalu di baris kedua, di baris ketiga, dan terus ini bisa langsung deklarasikan. Ini kalau dalam kasusnya kita pengen membuat sebuah matriks yang nanti isinya bisa kita input sesuai dengan keinginan user. Tapi kan sebelumnya kita harus bikin matriks dummy-nya dulu ya, placeholder-nya lah gitu. Nah ini adalah si placeholder-nya atau dummy-nya yang kita isikan dengan 000 ini. Gitu. Nanti 0-nya kita ganti dengan sesuai dengan sesuai dengan input yang kita berikan. Gitu. Coba kalau kita balik lagi ya ke contoh, mungkin lebih enak kita lihat contohnya aja. Ini kalau misalkan kita bikin ini kita komen aja dulu ya. Nggak dibaca perintahnya. Lalu kita kasih perintah M. Ini kalau kita hanya memberikan si deklarasi ini aja.
Kalau kita kan ini dia jadi apa namanya? Jadi sebuah matriks 3x3. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ini belum saya format nih pennya, harus di format nanti. Biar nanti dia nanti ke apa? Itu sesuai dengan formatnya ini. Baris baru. Ini harus stream sih kalau nggak salah. Coba dulu ya, nggak salah. Oh enggak, harus di stream dulu. Saya coba formatting. Tapi ini kalau bisa kita input juga bisa seperti ini. Jadi intinya kita memberikan matriks kosong. Ini baris pertama, ini kolom 1, 2, 3, ini baris kedua, ini baris ketiga. Selanjutnya dari sini kita ganti atau isi si baris-baris ini dengan input yang kita berikan. Ini. Sini kalau kita run lagi, isi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini seperti ini. Ini kita perlu format tambahan nih. Jadi si matriksnya saya rubah dalam bentuk string dulu. Lalu kita kasih format tambahan seperti ini. N ini supaya dia ngeprint di line yang sama. Baru nanti pas selesai di satu kolom dia baru nyetak satu baris berikutnya gitu. Kalau enggak nanti dia bakal ke bawah nilai si ngeprint itu. Jadi dia nggak kepingin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, tapi dia jadinya satu. Jadi kayak gini ngeprintnya nanti ke bawah gini. Ini di formatting seperti ini. Jadi setelah elemen ini kita kasih spasi, lalu kasih N ini berarti dia bakal mencetak di garis yang sama, bukan di line yang baru. Jadi tetap di baris yang sama, tapi setelah selesai selesai satu kolom, kita kasih perintah print, dia akan enter ke bawah dan mencetak baris kedua seperti ini. Oh, Pak, jadi Python itu sebenarnya cuma melihat matriks sebagai list dengan list yang lebih dari satu ya, Pak? Gitu ya? Betul, dalam kasus ini karena kita menggunakan list, bukan menggunakan matriks betulan. Yeah. Kalau kita menggunakan matriks betulan itu bisa menggunakan modul yang lebih kompleks. Kita menggunakan modul matriks atau menggunakan NumPy tadi. Kalau pakai NumPy tadi itu kita beneran pakai matriks dan nanti ada fitur atau komen-komen yang memang udah di built-in, misalkan transpose, inverse itu udah ada built-in-nya gitu. Okay. Jadi kalau ini mas sebetulnya kita basicnya aja dulu. Anda udah tahu basicnya ini, baru Anda akan lebih mudah mempelajari nanti pada saat menggunakan modul yang lebih kompleks. Ini basicnya seperti bikin list yang jumlahnya lebih dari satu ya, dengan list keberapa itu elemen keduanya, elemen ke-J-nya gitu. Jadi kita buat list 2 dimensi sebetulnya, list 2 dimensi. Oh iya, paham Pak. Oke, yang lain gimana? Maaf, itu tanda plus di inputnya buat apa? Di string itu plus buat apa? Ini ya, ini buat ngasih spasi di sini. Oh, plus itu buat spasi maksudnya Pak? Spasi di sini, kalau nggak kasih plus ini nanti dempetan angkanya. Kalau kita hapus ya spasinya, dempetan nih. Aduh, dulu. Tuh, dempetan jadinya nih. Ya. Oh, oke Pak. Sama satu lagi ini sama satu lagi tanda N ini supaya dia satu baris ini kalau N-nya kita hapus. Di sini kita kasih komen.
Jadi bakal ke bawah jadinya. Ini lagi. Kalau tanda N-nya kita hapus, nggak dibuat satu baris, jadi dia nge-print kolomnya tuh nggak per baris, jadinya dia nge-print harga kolomnya ke bawah kayak gini nih. Ini kita dibuat, kita paksa dia supaya dia muncul dalam satu baris. Tapi lagi-lagi ini sebetulnya dia yang kita tampilkan tuh stringnya sebetulnya gitu. Kita mencetak harga string sebetulnya. Jadi yang kita print ini nggak bisa kita berikan operasi matematik secara langsung gitu. Jadi kalau Anda pakai NumPy, numerical Python itu bisa. Ya, tapi itu nanti aja. Kalau Anda mau mengekspor Python lebih jauh, ini kita belajar di sini aja dulu. Kalau Anda paham di sini, nanti pas ada belajar yang pakai NumPy, matriks kebetulan akan lebih mudah ininya menavigasinya, udah tahu kan gimana mengindeks matriks tuh udah kebayang. Apa artinya penulisan format buat bikin matriks kayak gini dong Pak? Kayak yang dari for i in range bla 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 kayak bawahnya. Gitu. Ya, untuk dalam kasus list yang distringkan ya. Dalam kasus list 2 dimensi yang distringkan ya. Jadi ini sebetulnya agak apa ya? Bukan kelemahan juga sih dibandingkan dengan MATLAB. Kalau MATLAB itu dia udah lebih native gitu. Jadi tanpa perlu modul lain, dia secara otomatis sudah bisa menghitung atau menampilkan matriks secara utuh. Kalau ini kan kita sebetulnya programming umum ya, Python itu tidak spesifik untuk matematik. Makanya untuk dalam hal ini karena kita mengimport modul apapun, jadinya kita diakalin sebetulnya. Jadi ini adalah sebuah list 2 dimensi yang kita buat jadi string, saya tampilkan supaya seperti matriks. Gitu. Tapi kelebihan dari Python adalah karena modulnya ada banyak, gitu, jadi kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan banyak hal lebih powerful daripada MATLAB kalau kita punya modul yang pas. Kecuali Simulink sih, MATLAB lebih menang di Simulink. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sih saya pikir ini kita bisa menyelesaikan materi hari ini. Jadi kita sudah menyelesaikan array dan matriks. Walaupun saya sarankan Anda pelajari lebih lanjut lagi. Jadi silakan nanti di luar kelas diresapi lagi, kan ini kuliah ini 3 SKS kan ya, artinya 3 SKS itu Anda punya beban 6 jam di luar kelas. Jadi total beban Anda untuk kuliah ini adalah 9 jam 3 kali 3. 3 jamnya di kelas dan 6 jam sisanya di luar kelas. Silakan Anda pergunakan untuk mempelajari lebih lanjut si konsep-konsep yang ada di kuliah. Oke. Itu saja mungkin untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu lagi hari Senin. Jadi pas 2.50 selesainya. Oke, untuk tugas slide-nya nanti akan saya upload di EduNext. Komunikasi tentang tugas juga silakan di MS Team di General Conversation saja. Ini terkait matriks ada beberapa latihan, jadi mungkin saya gabungkan dengan array aja. Jadi mungkin nggak akan semuanya. Ini sebetulnya sudah ada beberapa latihan yang sudah dirancang oleh tim pengembangan komputasi untuk array dan matriks. Tapi mungkin saya combine aja, jadi nggak semuanya aja lah gitu. Biar nggak terlalu banyak, sisanya mungkin saya simpen bisa jadi buat kuis aja lah gitu. Atau tugas lain kalau misalkan kira-kira nilai, saya mau lihat nilai UTS-nya jelek-jelek atau bagusnya. Kalau nilai UTS-nya lumayan ya udah nggak usah ditambahin. Kalau nilai UTS-nya udah rada mengkhawatirkan ya udah saya mungkin berikan tugas tambahan untuk membantu nilai Anda. Oke.
itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di hari Senin dan minggu depan. Oke, saya tutup meeting hari ini. Terima kasih. Sore, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.